Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 yang beranggotakan Putri Arvina Indra Prayoga NIM 206020, Reininda Cahyaning Pangestu NIM 206037, Ahmad David Kostriawardana NIM 206047, Ayu Fauzul Nur Faiza NIM 206050, Novitia Sukaning Tias NIM 20653, Ayun Putri Ardiana NIM 20654, Novdianti Nurlaila NIM 20655 akan mempresentasikan tentang morfologi dan ilmu kebahasaan lain beserta unsur kata. Pengertian-pengertian morfologi dan ilmu kebahasaan lain menurut para ahli. Verhaer, morfologi atau tata bentuk adalah bidang linguistik yang mempelajari susunan bagian-bagian kata secara gramatikal. Ramlan, morfologi adalah ilmu bahasa yang mempelajari seluk-beluk kata serta fungsi perubahan-perubahan bentuk kata itu, baik fungsi gramatikal maupun fungsi semantik. Kridalaksana, morfologi adalah bidang linguistik yang mempelajari morfem dan kombinasi-kombinasinya, bagian dari struktur bahasa yang mencakup kata dan bagian-bagian kata, yakni morfem. Keraf, morfologi adalah bagian dari tata bahasa yang membicarakan bentuk kata. Kaer, morfologi adalah ilmu mengenai bentuk-bentuk dan pembentuknya. Jadi, morfologi adalah salah satu cabang linguistik yang mempelajari dan menganalisis dasar-dasar bahasa atau bagian-bagian dari tata bahasa beserta fungsinya di dalam perubahan gramatikal dan semantiknya. Dalam morfologi dibicarakan mengenai perubahan dan keterkaitan antara lain morfologi dan cabang ilmu bahasa yang lain, antara lain 1. Keterkaitan morfologi dengan fonologi. Yang kedua dengan semantik. Yang ketiga dengan sintaksis. Yang keempat dengan linguistik. 1. Keterkaitan morfologi dengan fonologi. Morfologi adalah kajian ilmu linguistik. Morfologi mempelajari seluk-beluk bentuk kata. Sedangkan fonologi mempelajari bunyi-bunyi bahasa menurut fungsinya. Keterkaitan morfologi dengan fonologi yang diberi nama morfofonemik. Secara konseptual, morfofonemik merupakan sebuah kaidah. Morfofonemik adalah kajian mengenai terjadinya perubahan bunyi atau fonem sebagai akibat dari adanya proses morfologi, baik proses afiksasi, reduplikasi, maupun komposisi. Yang kedua, keterkaitan morfologi dengan sintaksis. Morfologi dan sintaksis adalah dua studi linguistik yang memiliki keterkaitan erat satu sama lain. Menurut Bosch, ditinjau dari isu demarcation, morfologi berkaitan dengan struktur kata dan sintaksis berkaitan dengan struktur kalimat. Dengan kata lain, morfologi akan mengkaji kata dan morfem-morfem pembentuknya, sedangkan sintaksis akan mengkaji wacana, klausa, kalimat, frase. Jadi dapat disimpulkan, kata dalam morfologi merupakan satuan yang paling besar, sedangkan dalam sintaksis merupakan satuan yang paling kecil. Keterkaitan morfologi dengan semantik. Di dalam ilmu morfologi, mengkaji bentuk kata dan perubahan bentuk kata yang akan menyebabkan perubahan makna pada kata yang berubah bentuk tersebut. Satuan paling kecil yang diteliti oleh morfologi adalah morfem, sedangkan yang paling besar berupa kata. Keterkaitan morfologi dengan linguistik. Di dalam ilmu linguistik, kajian morfologi berada di antara kajian fonologi dan sintaksis. Karena berada di antara kajian fonologi dan sintaksis, keterkaitan dengan fonologi disebut sebagai morfologi atau morfonemik, yaitu ilmu yang mengkaji terjadinya perubahan fonem akibat proses morfologi, seperti munculnya fonem Y pada dasar hari. Bila diberi sufiks an, maka menjadi. Terkaitan morfologi dengan leksiologi. Leksiologi dan morfologi sama-sama mempelajari arti kata. Perbedaannya, jika morfologi mempelajari makna kata yang muncul karena
peristiwa gramatik, sedangkan leksiologi mengkaji arti yang lebih kurang tetap terkandung dalam kata yang disebut arti leksikal. Keterkaitan morfologi dengan leksiografi. Leksiografi mempelajari seluk-beluk kata, yaitu mempelajari perbendaharaan kata dalam suatu bahasa, mempelajari pemakaian makna kata serta artinya seperti dipakai oleh masyarakat. Leksiografi dan morfologi mempelajari masalah arti, tetapi morfologi mempelajari arti yang timbul sebagai akibat peristiwa gramatik, sedangkan leksiografi mempelajari arti yang terkandung dalam kata atau disebut arti leksikal. Keterkaitan morfologi dengan etimologi. Keterkaitan morfologi dengan etimologi sama-sama mempelajari tentang seluk-beluk bentuk kata. Morfologi hanya menyelidiki peristiwa umum, peristiwa berturut-turut, sedangkan etimologi yaitu ilmu yang mempelajari seluk-beluk sesuatu kata secara khusus. Unsur konstruksi kata. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, konstruksi terdiri dari perjanjian dan hubungan antara kata-kata atau kelompok kata. Sementara katanya, unit linguistik yang dapat menahan tangan, terjadi dari morfem tunggal dan dianggap sebagai unit yang lebih kecil, yang dapat dinyatakan sebagai bentuk bebas. Sebuah kata itu sendiri dapat dibentuk oleh kombinasi dua atau lebih morf. Morfem yang membentuk kata itu dapat menjadi morfema yang terhubung, morfem bebas, atau kata yang disusun, dan kata-kata saat ini dan kata-kata. Proses formasi ini disebut sebagai proses morfologis. Konstruksi morfologi yaitu konstruksi formatif-formatif dalam kata. Pendapat ini dinyatakan oleh Krida Laksana. Maksudnya, bentuk atau satuan kata yang mungkin merupakan morfem tunggal atau gabungan morfem yang satu dengan yang lain. Bentuk atau satuan yang berupa morfem tunggal disebut sebagai konstruksi sederhana, sedangkan bentuk atau satuan yang terdiri atas beberapa morfem disebut sebagai konstruksi rumit. Pendapat ini dinyatakan oleh Samsuri. Konstruksi kata mempunyai dua sifat, yaitu inflektif dan derivatif. Inflektif dalam bahasa Indonesia hanya terdapat dalam pembentukan verba transitif, yaitu dengan prefiks me untuk verba transitif aktif, dengan prefiks di untuk verba transitif pasif tindakan, dan dengan prefiks ter untuk verba transitif pasif keadaan. Bentuk dasarnya dapat berupa a. pangkal verba akar, b. pangkal bersufiks kan, c. pangkal bersufiks i, d. pangkal berprafiks per, e. pangkal berkonfiks per kan. Derivatif. Pembentukan kata secara derivatif membentuk kata baru, kata yang identitas leksikalnya tidak sama dengan kata dasarnya. Indikator untuk mengenal verba derivatif adalah bahwa prefiks me pada kata itu tidak dapat diganti dengan prefiks di maupun prefiks ter. Terima kasih.